Ibu akan absen. Semua hadir kan anak-anak? Hadir. Yang pertama Ibu panggil Naomi Sepe. Hadir Ibu. Masya Kolendea. Hadir. Sinta Kailele. Hadir Ibu. Alvin Kambo. Tabiel Slavia. Hadir Ibu. Leticia Hadir Ibu. Fermina Stasia. Hadir Ibu. Aksamina Michibat. Hadir Ibu. Lili Pau. Hadir Ibu. Pengki Kalkomi. Hadir Ibu. Yanti Satumbolo. Hadir Ibu. Lili Satumbolo. Ivor Kambo. Hadir Ibu. Stefan Muhammad. Hadir Ibu. Mary Clarke. Hadir Ibu. Helen Kalele. Hadir Ibu. Bathsheba Kolendea. Hadir Ibu. Priyangi Kemesra. Hadir Ibu. Helena Majeva. Hadir Ibu. Baik anak-anak, Ibu sudah absen. Ibu akan periksa kerapian. Ibu minta anak-anak berdiri. Baik anak-anak sudah rapi, Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai materi kita di saat ini, kita akan adakan kesepakatan kelas. Mari kita sepakat sebelum kita mulai materi kita di saat ini. Kesepakatan kita kelas kita di hari ini apa anak-anak? Tidak boleh bolos, tidak boleh apa, tidak boleh main HP, tidak boleh makan pinang, tidak boleh main-main. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi di hari ini, Ibu mau tanya, anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Masih. Kalau materi minggu lalu tentang apa anak-anak? Damai sejahtera menurut Alkitab. Baik, di saat ini kita akan lanjut materi kita untuk melanjutkan materi minggu lalu. Materi kita di siang hari ini tentang dampak modernisasi bagi keluargaku. Tujuan dari materi kita di siang hari ini adalah tujuan pembelajaran yang Ibu akan bacakan di sini melalui model pembelajaran discovery dan metode tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran. Peserta diharapkan dapat memahami pengertian dan dampak modernisasi bagi keluarga dan keluarga sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi dengan baik dan benar. Kita akan belajar di saat ini ada 3 materi yang akan kita ikuti secara bersama-sama. Yang pertama,
belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah pengertian modernisasi, yang kedua adalah dampak modernisasi bagi keluargaku, yang ketiga adalah keluarga sebagai bencana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Dampak modernisasi bagi keluarga meliputi aspek positif seperti kemudahan akses informasi, efisiensi pekerjaan rumah tangga, dan peningkatan kualitas hidup, serta aspek negatif seperti berkurangnya interaksi langsung anggota keluarga, tergesernya fungsi tradisional keluarga seperti pendidikan, sosialisasi, perlindungan, dan potensi peningkatan masalah sosial seperti kesenjangan dan kriminalitas. Dampak positif modernisasi yang pertama, kemudahan informasi dan teknologi. Teknologi modern memudahkan anggota keluarga untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan rumah tangga. Peningkatan kualitas hidup. Perkembangan teknologi dan kemajuan sosial budaya dapat meningkatkan standar yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi keluarga. Dampak negatif dari modernisasi yang pertama, berkurangnya interaksi. Penggunaan teknologi seperti ponsel, pintar dapat membuat anggota keluarga lebih sibuk dengan dunia maya dan mengurangi interaksi langsung, percakapan, dan waktu bersama di meja makan. Pergeseran fungsi keluarga. Fungsi-fungsi tradisional keluarga seperti pendidikan awal anak, sosialisasi nilai dan norma, serta perlindungan fisik dan emosional mulai digeser oleh lembaga-lembaga seperti sekolah, lembaga pelatihan, konseling, dan asuransi. Kesenjangan sosial. Modernisasi juga bisa memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat, termasuk dalam lingkungan keluarga. Perubahan nilai dan perilaku. Adopsi nilai-nilai modern dapat menggeser nilai-nilai lokal atau tradisional, serta memicu perubahan pola perilaku. Potensi masalah sosial. Beberapa masalah sosial seperti konsumerisme, kenakalan remaja, dan bahkan peningkatan kriminalitas dalam dapat timbul seiring dengan proses modernisasi. Untuk melengkapi penjelasan materi tadi yang sudah disampaikan, kita akan melihat video. Baik anak-anak, lihat dengan bersama dampak modernisasi bagi keluarga Kristen. Sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi menyebabkan beberapa dampak bagi kehidupan keluarga Kristen. Dampak negatif dari modernisasi adalah: pertama, terjadi perpecahan antara orang tua dan anak-anak karena perbedaan pola pikir. Orang tua Kristen yang berpegang pada Alkitab cenderung memiliki cara pikir yang berbeda dengan remaja zaman sekarang yang lebih terbuka kepada pengaruh negatif seperti konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Perbedaan pola pikir tersebut dapat juga menyebabkan sang anak untuk memberontak pada orang tuanya. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan yang menghendaki agar keluarga didukung untuk memuliakan nama Tuhan serta saling mengasihi, dan agar anak-anak menghormati orang tua seperti tercantum dalam sebuah perintah Allah, yaitu pada Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gaya hidup individualisme. Jadi individualisme itu berasal dari kata individualistis, yang artinya adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Paham ini juga berarti paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang.
Namun paham ini juga berarti paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada yang lain. Paham ini terakhir ini lebih populer disebut individualistis. Gaya hidup individualistis ternyata telah meluas, tidak hanya di kalangan masyarakat kota, tapi juga sampai pedesaan. Di dalam masyarakat modern, kepedulian terhadap orang lain tidak lagi penting. Segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Kita tidak lagi peduli dengan keprihatinan yang sedang dialami orang di sekitar kita. Kita tidak merasa perlu untuk mengenal siapa tetangga kita. Hal itu sangat berbeda dengan dibandingkan dengan keadaan dalam masyarakat tradisional. Bagaimanakah sikap kita sebagai orang Kristen menyikapi keadaan tersebut? Tentu saja kita harus menolak gaya hidup seperti itu. Memang kita harus menghargai hak individu setiap orang. Akan tetapi hal itu tidak berarti kita tidak mau peduli dengan orang lain. Yesus sendiri memberi teladan yang indah bagi kita dengan mengadakan dirinya untuk menjadi manusia demi menyelamatkan kita orang berdosa. Rasul Paulus juga menasihatkan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu mengalami hukum Kristus. Galatia 6 ayat 1-10. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan video yang tadi secara singkat menjelaskan tentang bagaimana dampak modernisasi bagi keluargaku. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Anak-anak masih ingat kelompok minggu lalu? Masih. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya, baik anak-anak, kita sudah membagikan tugas materi yang kalian diskusikan. Kelompok pertama tentang pengertian modernisasi, kelompok kedua tentang dampak modernisasi bagi keluarga, kelompok ketiga keluarga sebagai bencana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Ibu memberikan kalian waktu mengerjakan tugas 5 menit dari sekarang. Baik, Ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas diskusinya di tempat saja, dibacakan hasilnya. Ya baik, pengertian modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dari keadaan tradisional ke arah yang lebih maju dan modern dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri-ciri masyarakat yang menuju modernisasi: 1. Masyarakat lebih terbuka. 2. Terdapat mobilitas sosial yang tinggi. 3. Tindakan masyarakat didasarkan pada rasionalitas dan kepercayaan. 4. Memiliki perencanaan, organisasi, dan disiplin yang tinggi. 5. Muncul sikap individualisme. Baik, mari anak-anak kita beri tepuk tangan. Ibu silakan kelompok 2 yang memperkenalkan tugas kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Pertanyaan, dampak modernisasi bagi keluarga. Dampak modernisasi bagi keluarga meliputi aspek positif dan negatif, seperti perubahan struktur dan fungsi keluarga, misalnya pendidikan, sosialisasi, dan perlindungan. Peningkatan kualitas hidup melalui teknologi. Namun juga potensi kesenjangan sosial, hilangnya kebersamaan antara anggota keluarga akibat teknologi, dan penggeseran nilai-nilai tradisional. Mari kita beri tepuk tangan. Berikan waktu bagi kelompok tiga. Keluarga sebagai bagian terlihat di tengah dampak modernisasi. Keluarga sebagai bagian terlihat di tengah modernisasi berarti keluarga harus mampu adaptif dan fleksibel untuk menampung perubahan, seperti tanah liat yang bisa dibentuk ulang, agar nilai-nilai keluarga tidak mudah rusak oleh dampak modernisasi, seperti pergeseran nilai, kesenjangan sosial, dan peningkatan. Mari kita beri tepuk tangan. Jawaban yang diberikan dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga melalui diskusi yang ada. Setelah itu Ibu melihat hasil diskusi yang anak-anak sampaikan itu sudah baik dan benar, dan Ibu dapat menyimpulkan bahwa materi kita di hari ini tentang dampak modernisasi bagi keluarga itu sudah tuntas atau selesai. Kalau kita sudah diskusi secara bersama-sama, Ibu akan memberikan tugas PR bagi anak-anak untuk dikerjakan di rumah, dan ini tugasnya individu. Anak-anak mencatat soalnya. Sebutkan 2 contoh gaya hidup modernisasi. Sebutkan 2 contoh gaya hidup modernisasi. Ibu mengharapkan kalian kerja secara sendiri-sendiri sehingga melatih kalian punya kemampuan, tidak mengikuti teman-teman, tetapi belajar untuk melatih diri. Jika anak-anak sudah mencatat soal yang sudah Ibu berikan PR, mari kita menyanyi
serta ibu guru sebelum kita mengikuti hari ini. Sebelum itu kita mengucapkan pujian yang berdiri karena kita ini buat anak. 1, 2, 3. Terima kasih Ana. Baik Ana, penyampaian materi Ibu di saat ini sampai di sini. Terima kasih. Dan Ibu undur. Kepada Ibu lebih salam. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vince Lisbeth Kambuaya, asal EPTK IAKN Ambon, asal sekolah SMA Negeri 2 Aitinyo Barat, Kabupaten. Saya adalah mahasiswa PPG batch kedua tahun 2025. Pada hari ini saya telah melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok dampak modernisasi bagi keluargaku. Terima kasih ulang.